Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Berbagai persoalan yang muncul saat ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab besar bagi Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang diberi mandat menjalankan program MBG. Action. Sobat Sebat, program makan bergizi gratis atau MBG hadir dengan tujuan yang sangat mulia. Dengan cakupan saat video ini dibuat sudah sebanyak 61,9 juta penerima manfaat serta 30.321 SPPG yang beroperasional. Anggaran yang sangat besar. Program ini menjadi salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah. Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tantangan tata kelolanya. Berbagai persoalan mulai muncul ke permukaan. Mulai dari distribusi makanan yang tidak merata, kualitas menu yang dipersoalkan masyarakat, hingga pengawasan operasional dapur yang dinilai belum sepenuhnya siap. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah persoalan tata kelola. Program yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi yang sangat rapi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia bahan pangan, pengelola dapur, hingga lembaga pengawas. Di lapangan masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan adanya celah koordinasi. Ada dapur yang dianggap belum memiliki kapasitas memadai. Ada wilayah yang mengalami keterlambatan distribusi. Dan ada pula persoalan standar operasional yang belum seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa membangun ribuan titik layanan secara cepat membutuhkan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat. Tanpa tata kelola yang jelas, resiko pemborosan anggaran, ketidakefisienan operasional, hingga penurunan kualitas layanan akan semakin besar. Padahal, masyarakat menaruh harapan besar agar setiap rupiah yang digunakan dalam program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia. Sobat Sebat, persoalan lain yang menjadi sorotan adalah mekanisme penunjukan yayasan atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Di sejumlah daerah muncul pertanyaan mengenai dasar pemilihan mitra pelaksana dan apakah proses tersebut sudah dilakukan secara terbuka dan berbasis kompetensi. Dalam program sebesar MBG, prinsip meritokrasi seharusnya menjadi fondasi utama. Artinya, pihak yang ditunjuk harus dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, kemampuan manajerial, serta rekam jejak yang terukur. Bukan karena kedekatan, relasi, atau pertimbangan non-profesional lainnya. Karena itu, transparansi dalam proses seleksi dan evaluasi mitra pelaksana menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Berbagai persoalan yang muncul saat ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab besar bagi Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang diberi mandat menjalankan program MBG. Masyarakat tidak hanya menunggu penjelasan, tetapi juga langkah konkret untuk memperbaiki sistem, mulai dari memperketat pengawasan, meningkatkan standar operasional, memperbaiki mekanisme seleksi mitra yang dicurigai transaksional, hingga memastikan seluruh proses berjalan secara transparan dan profesional. Karena pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan diukur dari besarnya anggaran yang digunakan, melainkan dari kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Program ini menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia, sehingga tidak boleh dikelola dengan pendekatan biasa. Tetapi, jika berbagai persoalan dibiarkan berlarut-larut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola agenda besar untuk rakyat.